Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita bahas mengenai faktor pendorong lahirnya pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Sebelum kita bahas mengenai materi faktor pendorongnya, kita bahas dulu apa itu pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai sebuah kemerdekaan. Dan juga istilah pergerakan nasional digunakan untuk melukiskan proses perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan dari kemerdekaan tersebut. Jadi di sini ada dua payung besar. Yang pertama adalah bagaimana cara untuk mencapai kemerdekaan, dan yang kedua adalah bagaimana cara untuk mempertahankan setelah kemerdekaan Indonesia. Itulah yang dimaksud dengan pergerakan nasional. Pada materi ini yang kita bahas adalah faktor-faktor pendorong mengenai pergerakan nasional. Faktor pendorongnya di sini saya bagi menjadi dua sub, yaitu faktor dari ekstern dan juga faktor intern. Faktor ekstern meliputi dari lahirnya paham-paham besar yang ada di dunia, misalnya nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokratis, dan pan-islamisme, serta kebangkitan nasional bangsa Asia Afrika, misalnya juga seperti kebangkitan nasional bangsa Jepang, kebangkitan nasional Tiongkok, India, serta Mesir. Untuk yang faktor intern meliputi kejayaan Indonesia sebelum kedatangan bangsa Eropa. Yang kedua yaitu adalah rasa senasib dalam penderitaan dalam penjajahan. Kemudian munculnya golongan terpelajar. Kita bahas dulu mengenai faktor ekstern, yaitu lahirnya paham-paham besar yang ada di dunia. Nasionalisme merupakan semangat atau perasaan kebangsaan. Dalam artian ini, semua bangsa menyadari bahwa mereka berhak menentukan nasibnya sendiri. Maka dari itu juga penjajahan yang ada di muka bumi itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Yang pada hakikatnya sebenarnya hak asasi itu adalah sama. Selanjutnya mengenai liberalisme, yang artinya kebebasan atau hak perlindungan di setiap individu. Sosialisme, paham yang berusaha supaya harta benda, industri, dan perusahaan menjadi milik negara. Paham ini menyarankan agar pelaksanaan sistem ekonomi dilaksanakan secara bareng-bareng atau kolektif, yang tujuannya untuk kesejahteraan atau kepentingan bersama. Demokratis dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat. Dalam bernegara, demokratis rakyatlah yang berdaulat. Dan yang terakhir, mengenai lahirnya paham-paham besar di dunia yaitu adalah pan-islamisme. Gerakan ini mengajak semua umat Islam untuk bersatu, kemudian melupakan perbedaan seperti warna kulit, etnik, bangsa, dan kebudayaan. Dari lahirnya paham-paham besar dunia ini menjadi faktor pendorong lahirnya pergerakan nasional di Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Faktor ekstern selanjutnya mengenai kebangkitan nasional bangsa Asia di Afrika. Misalnya, kebangkitan nasional Jepang, kebangkitan nasional bangsa Tiongkok, kebangkitan nasional bangsa India, dan yang terakhir kebangkitan nasional bangsa Mesir. Berdasarkan negara-negara tersebut yang sebelumnya terpuruk, terjajah oleh bangsa asing, dan akhirnya bisa bangkit. Hal itulah yang menjadi inspirasi bangsa Indonesia untuk bangkit serta terlepas dari belenggu penjajahan. Untuk faktor intern, yang pertama itu mengenai kejayaan Indonesia sebelum kedatangan bangsa Eropa. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, di wilayah Nusantara kan telah berdiri beberapa kerajaan besar, misalnya seperti Sriwijaya, Mataram, Majapahit, dan lain-lain. Kejayaan masa lalu inilah yang menjadi sumber inspirasi untuk bangkit dari belenggu penjajahan. Jika kita bercermin pada sejarah pendahulu mengenai kerajaan-kerajaan kita itu pernah menjajah atau menguasai daerah-daerah lain seperti Asia Tenggara dan sebagainya. Dari situlah yang menjadikan inspirasi bangsa Indonesia untuk bangkit seperti kejayaan di masa lalunya. Yang kedua, rasa senasib dalam penderitaan penjajahan. Selain kejayaan ketika masa kerajaan, faktor pendorong yang lain adalah munculnya semangat kebangsaan yang dipengaruhi oleh perasaan senasib sepenanggungan sebagai bangsa yang sama-sama terjajah. Karena memiliki rasa penderitaan, rasa yang sama, penjajahan yang sama, maka dari itu bersatu untuk melawan penjajahan tersebut. Dan yang terakhir, munculnya golongan terpelajar.
Dari kalangan kaum intelektual inilah ya nantinya muncul tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan yang melahirkan sebuah organisasi-organisasi pergerakan nasional, misalnya Budi Utomo dan lain-lainnya. Nah, di sini nanti organisasi kita bahas di materi atau di video yang berikutnya. Itulah yang menjadi faktor pendorong terjadinya pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.